Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7C, mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Nama saya Ivan Morales Batubara dengan NIM 24538262 KT 10711 sebagai ketua kelompok. Dan teman-teman saya sebagai anggota akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muslimah Rifat Labiba dengan NIM 24533577 KT 10609. Perkenalkan, nama saya Francisca Sidabutar dengan NIM 24534973 KT 10659. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Zakaria dengan nomor NIM 24534855 KT 10656. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairunsa Ramadhani dengan NIM 24545441 pos KT 10912. Perkenalkan, nama saya Elsa Anggreni Putrianto dengan NIM 24543379 KT 10838. Perkenalkan, nama saya Muammaris Juliansyah dengan NIM 24543427 KT 10839. Di sini kelompok kami akan menjelaskan infografis yang telah kami buat yang berjudul Gangguan Biotik pada Pohon Beringin atau Ficus benjamina yang berletak di samping Balairung UGM. Tanaman ini masuk ke dalam famili Moraceae. Pohon beringin mudah tumbuh di berbagai kondisi lahan. Beringin memiliki daun yang berbentuk oval dan daun yang berjenis tunggal. Pohon beringin termasuk jenis tanaman yang memiliki akar tunggal dan juga berwarna coklat. Pohon beringin memiliki banyak sekali manfaat, baik manfaat lingkungan maupun sosial budaya. Salah satunya, daun beringin berkhasiat sebagai obat influenza, radang saluran napas atau bronkitis, juga sebagai penghasil oksigen, mengurangi erosi tanah, dapat menjaga atau memberikan keteduhan sebagai habitat satwa liar. Fungsi budayanya, pohon beringin juga dapat menjadi nilai religius dan simbiolis dan juga sebagai tanaman hias. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gangguan biotik yang terdapat pada pohon beringin yang pertama ada bercak daun. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Cercospora spp. Penyebarannya dapat melalui percikan air, curah hujan, angin, atau kontak dengan peralatan kerja. Gejala yang timbul dari bercak daun yang pertama ada muncul bercak-bercak kecil berwarna kuning kecoklatan pada kedua sisi daun. Yang kedua, bercak membesar membentuk bulat atau siku berwarna coklat yang di tengahnya berwarna putih keabuan. Selanjutnya, pengendalian pada bercak daun ada dua tahap. Yang pertama, pangkas pohon atau semak untuk meningkatkan penetrasi cahaya dan memperbaiki sirkulasi udara di seluruh kanopi. Yang kedua, semprotkan pestisida berupa fungisida. Gangguan yang kedua, yakni penyakit karat daun. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Businia arachidis. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit karat daun yakni suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan curah hujan.
Penyebaran spora Puccinia arachidis dapat melalui angin dan air. Kemudian untuk gejala dan pengendalian akan dijelaskan oleh teman saya. Gejala pada karat daun antara lain: 1. Gejala awalnya berupa adanya bintik-bintik atau bercak berwarna kuning. Yang kedua, pada bercak berbentuk bulatan yang berwarna kuning ini akan membesar dan akan berubah warna menjadi coklat dan akan berubah warna menjadi coklat dengan pinggiran bulatan berwarna kuning. Ya, lalu untuk pengendalian karat daun ada 1. Sanitasi lingkungan dan penyemprotan fungisida. Yang kedua, penggunaan antagonis sendawan atau bakteri yang dapat bertindak sebagai agen pengendali Puccinia arachidis antara lain Verticillium lecani dan Bacillus subtilis. Yang ketiga, memotong daun yang sudah terjangkit. Hal ini membantu mencegah penyebaran yang lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Yang ketiga ada hama rayap disebabkan oleh rayap atau Cryptothermus sp. Munculnya rayap pada pohon disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adanya kelembapan yang tinggi, jadi rayap cenderung berkembang biak di lingkungan yang lembab seperti ketika habis hujan atau akar yang basah. Yang kedua, pohon sakit atau mati sehingga batang mudah diakses oleh hama rayap. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Kehadiran bahan organik yang membusuk di sekitar pohon dapat menarik rayap. Yang keempat, kehadiran sumber makanan. Jadi, rayap itu memakan selulosa yang ada di dalam kayu. Pohon yang mengandung selulosa banyak akan lebih rentan terhadap serangan hama rayap. Lalu, gejala yang ditimbulkan, yang pertama ada batang menjadi terkelupas atau keropos. Yang kedua, bagian dalam batang menjadi berongga. Yang ketiga, terdapat serbuk halus atau serpihan kayu di sekitar batang yang terserang akibat aktivitas rayap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pengendalian, bisa dengan monitoring, pemantauan terhadap hama dan penyakit untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Pengendalian secara mekanik dilakukan pemotongan atau pemangkasan pada bagian tubuh tanaman yang terserang hama atau penyakit, dan dilakukan pemberian insektisida. Yang ketiga, bisa dengan kultur teknik atau pemberian jarak tanaman, pemupukan, dan pengairan terhadap tanaman yang terkena atau terjangkit hama rayap. Sebagai kesimpulan, setelah melakukan pengamatan, kelompok kami mendapatkan bahwa pohon beringin yang terdapat pada samping Balairung UGM terkena 2 penyakit, yaitu karat daun dan bercak daun, serta 1 hama, yaitu rayap. Selanjutnya, di slide kedua ini, kami akan menjelaskan dokumentasi penyakit dan hama beserta kontribusi dari setiap anggota kelompok kami. Baik, pada kali ini kelompok kami mendokumentasikan pohon beringin yang terkena gangguan biotik. Untuk dokumentasi yang pertama, yakni penyakit karat daun yang diambil pada lokasi di samping Balairung UGM pada tanggal 11 Oktober 2024 pada pukul 8:46 pagi hari. Dan penyakit kedua, yakni bercak daun, diambil pada 9 Oktober 2024 pada pukul 3:14 sore di samping Balairung UGM. Dan untuk hama, yakni hama rayap yang diambil pada 9 Oktober 2024 pada pukul 3:14 di samping Balairung UGM. Lalu di sini kami akan menyebutkan kontribusi dari setiap anggota kelompok. Dimulai dari saya.
Ipan Morales Batubara sebagai ketua kelompok dan membantu mencari materi terkait pohon beringin. Selanjutnya saya, Muhammad Alif Zakaria, dipanggil Alif, berkontribusi sebagai shoot video dan editing videografis. Saya Muhammad Riz Juliansyah, atau lebih akrab dipanggil Jul, mencari materi pencegahan tentang hama dan penyakit. Selanjutnya ada saya, Muslimah Rifat Labibah, bisa dipanggil Bibah. Di sini saya membantu untuk mencari materi pengendalian hama rayap. Saya juga membantu beberapa kali take video dan juga membantu membuat infografis pada slide kedua ini. Selanjutnya ada saya membantu membuat infografis slide 2. Yang kedua, mencari materi mengenai penyakit bercak daun. Yang terakhir, mencari penyakit bercak daun bagian pengendalian. Selanjutnya ada saya, Nabila Hairsa Ramadhani, yaitu membuat infografis slide 1, mencari materi penyakit karat daun, penyebab, gejala, dan pengendalian, dan juga mencari penyakit bercak daun, penyebab, dan gejalanya. Selanjutnya, saya Elsa Ngreni berkontribusi membuat infografis slide 2, mencari faktor penyebab munculnya hama rayap, sama mencari materi tentang gejala pada pohon beringin akibat hama rayap. Demikian beberapa hal yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kami menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.